Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Kembali berjumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Masih dengan kami bertiga, ada saya Bahana dan ada Bung Fakmi dan Pak Ananto. Kita ngomongin soal PSIM lagi karena di akhir pekan kemarin PSIM hanya mampu bermain imbang 1-1 atas tamunya Arema FC. Dari hasil tersebut saat ini PSIM Jogja untuk sementara berada di peringkat ketiga dengan raihan 4 poin, ada di bawah Persija, Arema. Ya, peringkat 2 bukan Arema dong. Arema. Tahu Persija. Itu Arema. Ya, oke. Hasil yang mungkin bagi masyarakat Jogja kurang begitu puas ya, karena banyak menekan dan pada di atas menit ke 60 ke atas ya Arema bermain dengan 10 orang, namun PSIM Jogja belum bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk meraih 3 poin. Langsung saja pertama saya tanya Pak Ananto, Pak, hasil 1 poin kemarin di laga kanan sini gimana Pak? Ya kalau banyak orang yang nggak puas gitu. Ya betul. Kalau dari sisi hasilnya sih memang nggak puas. Tapi kan dari jalannya pertandingan ya kita harus dipaksa puas. Ya karena sebenarnya PSIM ini mengawali pertandingan juga nggak bagus-bagus amat ya. Jadi ada beberapa pemain yang mungkin nggak tahu kenapa, mungkin karena nervous. Tapi kalau nervous ya pemain ini termasuk pemain yang sudah punya pengalaman gitu kan. Mungkin karena faktor lapangan juga bisa, tapi kedua tim ini juga menggunakan lapangan yang sama gitu kan. Terus kemudian kalau mungkin memang saat itu kondisi fisiknya nggak fit juga itu mungkin bisa gitu kan. Ya cuma memang kemarin dari sekian percobaan PSIM untuk menyerang itu sudah ada perubahan yang cukup signifikan saat menghadapi Persebaya kemarin. Nah jadi PSIM ini menurut saya bukan lagi seperti tim promosi malahan. Jadi mereka tampil seperti tim yang sudah lama bermain di Superliga. Jadi dari sisi komposisi pemain, kemudian dari cara mereka bermain dan cara mereka comeback ya, meskipun comebacknya hanya mampu menyamakan kedudukan, bagaimana mereka dan yang paling penting bagaimana mereka bermain saat menghadapi 10 orang pemain gitu kan. Ini menandakan bahwa tim ini sudah memiliki karakter lah. Karakter sebagai tim Superliga gitu kan. Sehingga kalau misalnya kemarin tim ini nggak punya DNA atau karakter Superliga, mungkin akan sulit untuk membalas gol dari Arema. Meskipun banyak yang ngomong bahwa gol ini gol keberuntungan karena gol bunuh diri. Tapi yang namanya bagi saya keberuntungan itu akan hadir kalau kita itu bekerja keras. Kalau kita nggak bekerja keras, keberuntungan itu nggak akan hadir. Ya kan? Bagaimana orang yang nggak bekerja keras nggak beruntung kemudian ujuk-ujuk beruntung itu saya pikir enggak. Saya pikir ya karena determinasi serangan-serangan dari PSIM kemarin sehingga itu memaksa pemain-pemain belakang Arema ini melakukan blunder kan. Ya terutama bagi Betinho ini ya. Nah, Betinho yang musim lalu kan berkuat PSS Sleman ternyata menjadi sosok yang justru menggagalkan kemenangan bagi Arema. Ya ini dalam sebuah pertandingan hal yang wajar ya. Dan kita nggak boleh menjustifikasi atau menjat ataupun menghukum atau memvonis Betinho kan. Karena semua orang di posisi Betinho mungkin hampir sama akan melakukan hal seperti itu. Dalam pressure juga ya. Ya karena dalam tekanan yang sangat luar biasa ya. Kembali lagi bahwasanya PSIM ini bisa memanfaatkan kelebihan pemain untuk menciptakan peluang atau menciptakan gol gitu kan. Di babak awal memang di awal itu memang ada beberapa sesi waktu ada 1-2 pemain ini yang terlihat grogi gitu kan, seperti Reva Adi beberapa kali dia kurang cepat dalam mengambil keputusan kan. Nah, tapi kemudian ini dicover oleh penampilan pemain-pemain lain.
Meskipun akhirnya memang Reva yang membuat blunder juga, tapi hukuman penalti dari Arema ini juga masih diperdebatkan sampai sekarang kan. Ada yang nggak dari kacamata beberapa pihak bahwa itu penalti sebenarnya nggak diberikan gitu, tapi ada yang mau diberikan, tapi ya sudah, ini pertandingan sudah berjalan kan. Karena PSIM juga menyikapi hukuman penalti itu juga nggak yang berlebihan banget, enggak lah ya, ada protes-protes biasa itu saya pikir. Dan setelah beberapa kali terlihat grogi, PSIM ini sudah mulai terlihat nyaman. Ya mungkin mereka juga harus beradaptasi dulu dengan lapangan kan, karena lapangannya kemarin memang agak berat gitu kan. Memang terlihat agak rata sih di kalau kita lihat dari kejauhan ya Mi ya, dari tribun itu kelihatan rata, kemudian dari layar televisi juga kelihatan rata, tapi kalau kita menginjak rumput itu akan beda gitu kan. Apalagi cuacanya juga sangat panas kemarin. Nah ini yang menguras stamina pemain kan, sehingga konsentrasi pemain juga agak sedikit menurun. Tapi dari secara keseluruhan di babak pertama kemarin hingga menit ke-26, saya mencatat itu ada 5 kali shot on target dari PSIM. Ini menarik gitu. Dan Arema kemarin ya seperti Arema yang tampil seperti musim lalu. Mereka sangat tricky, terutama pemain-pemain asing tricky semua itu. Ya mereka mampu memanfaatkan situasi gitu kan. Bagaimana mereka healing time dengan cara drama. Ya kan, ya seperti itulah. Nah ini yang mungkin yang agak sedikit membuat kaget Hasto ya Pak, Mi. Jadi kulturnya nggak terbiasa. Iya, jadi inilah selamat datang di sepak bola Indonesia, gitu kan. Jadi cara membunuh waktu itu kan ada berbagai macam cara ya. Cuma kemarin ini memang agak sedikit dalam tanda kutip over lah, gitu kan. Nah ini yang untungnya supporter penonton ini nggak terpancing. Dan pemain-pemain PSIM juga nggak terpancing, meskipun konsentrasi mereka juga hilang. Karena posisinya intensitasnya sedang tinggi sekali. Dan yang berikutnya yang jadi catatan penting, dalam 90 menit, PSIM ini bisa menaikkan intensitas dalam proses membangun serangan. Jadi cara bermain mereka ini nggak menurun sampai menit akhir. Ya memang ada orang yang bilang bahwa ya menghadapi 10 pemain ya memang seperti itu kan. Terus tim mendominasi, tapi belum tentu gitu kan. Karena banyak juga tim yang akhirnya kebobolan saat mereka unggul dalam jumlah pemain gitu. Tapi dari cara mereka bermain, bagaimana cara mereka membongkar pertahanan dari Arema, ya ada progres yang mungkin nanti bisa menjadi pengalaman berharga bagi PSIM lah. Sebenarnya memang agak unik ya, waktu PSIM menang menghadapi Persebaya, kan nggak ada pemain PSIM itu yang killing time dengan cara yang gundu, yang apa ya misalnya, ya tapi mereka lebih memilih untuk penguasaan bola, bola diputar-putar, mereka menahan bola lebih lama, kemudian kalaupun nanti ada pelanggaran mereka cepat bangkit, kemudian mereka menakal lagi mengorganisasi pertahanan itu. Jadi memang ada banyak hal yang nanti bisa dipelajari betul oleh Van Hastel ini. Nah, ini kan pengalaman kedua dia dan pengalaman pertama waktu menghadapi tim-tim klasik dari sepak bola Indonesia. Mungkin itu Pak. Lagi Indonesia ya. Dulu seperti itu. Waktu yang terakhir atau kerah macam-macam. Itu klasik lah. Klasik gitu kan. Oke, Mi. Apa reaksi dari Van Gastel Mi soal hasil imbang kemarin, Mi? Oke, sebelum ke reaksinya Van Gastel, aku pengen ini dulu sih dari komposisi pemain atau pakem 11 pemain. Kayaknya ini nanti akan jadi pakem yang dipertahankan sepanjang musim dengan catatan mungkin nggak ada yang cedera. 4-2-3-1. Ya, kalaupun ada mungkin maksudnya rotasinya tidak akan besar atau tidak banyak, paling nanti rotasinya Corve diganti Anton Fase atau Rafinha, tapi sebenarnya Rafinha lebih ke posisinya Aljeta ya. Tapi pas podcast terakhir kita kan waktu itu aku menyampaikan bahwa Rahmat Sow situasinya atau kemungkinan dia bisa bermain 100% itu masih dipertanyakan, tapi ternyata kemarin main dan pakem formasinya atau susunan pemainnya sama persis pada saat melawan Persebaya di laga perdana. Jadi ini besar kemungkinan memang skuad
yang diinginkan Van Gastel ya susunan atau komposisinya ini. Terus soal reaksinya gitu ya setelah match kemarin, memang secara garis besar Van Gastel agak kecewa dengan hasil seri 1 sama. Apalagi Arema kan main dengan 10 pemain tuh awal-awal babak kedua. Yan Mota itu di kartu merah menit 52. Jadi baru sekitar 7 menit laga berjalan di babak kedua. Panjang banget, jadi sekitar 40 menit itu Arema main dengan 10 orang saja. Dia juga menyoroti, dalam hal ini Van Gastel yang menyoroti final third atau sepertiga akhir penyelesaian di kotak penaltinya lawan tuh memang masih kurang klinis. Dan dari 2 gol sendiri kan target man-nya Haljeta juga belum gol atau assist sama sekali kan. Itu jadi catatan evaluasi bagi tim pelatih sendiri. Terus serangan kemarin tuh hampir 90 menit didominasi ya dari winger atau attacking midfield-nya. Zevalente, Vidal itu. Kemarin aku nyatet dari statistiknya tuh PSIM penguasaan bolanya 63%, total shot-nya 17, yang on target 7. Sementara Arema cuma nge-shot 7 dan yang on target 2. Karena praktis ketika Arema main cuma dengan 10 pemain, mereka cuma naruh 2 pemain di depan, Dalberto sama Paulinho. Jadi cuma 2 pemain ini yang stay di depan dan mainnya cenderung setengah lapangan setelah Yan Mota keluar. Karena memang osisnya PSIM ketinggalan, memburu gol, unggul jumlah pemain. Jadi full attack dari babak kedua sampai akhir. Apalagi intensitasnya sangat tinggi itu 10 menit terakhir. Gol Betinho bunuh diri itu kan menit 88. Setelah itu serangannya kayak nggak henti-henti lah di gawangnya Arema. Terus tambahan waktunya juga cukup lama, kalau nggak salah kemarin 7 menit. Jadi waktu yang panjang dan bola, permainan, dan pemain numpuk di sepertiga akhir pertahanannya Arema. Tapi ya sayang sekali emang nggak ada gol tambahan yang tercipta. Apalagi memang gol kemarin nggak ada yang murni dari kaki pemain PSIM sendiri kan. Golnya bunuh diri Arema tuh kemarin hasil kreasi umpannya dari Vidal. Yang mana laga perdana Vidal juga nyetak gol dari sundulan. Jadi 2 pertandingan ini kontribusinya bagi tim sebegitu signifikan sih Vidal. Mungkin itu dulu sih ulasannya. Vidal memang terlihat cukup jadi pemain, tapi kalau pendapat saya kemarin tuh mainnya agak agak egois mungkin, Pak. Iya. Gimana tuh, Pak? Iya, memang karakter Vidal memang gayanya seperti itu. Jadi nggak cuma Vidal toh, Pak. Jadi pemain-pemain PSIM ini kurang mayoritas kurang cepat dalam mengalirkan bola dan mengambil keputusan. Beberapa kali kayak Gulam. Gulam itu dia penguasaan bolanya bagus, tapi pergerakannya kurang cepat. Dalam artian kurang cepat itu kalau misalnya dia mau balik badan, segera balik badan gitu kan. Kalau dia nggak balik badan, mau bawa bola ke belakang, kemudian dia langsung pas atau seperti apa gitu kan. Nah ini terlihat sekali beberapa pemain itu masih kurang cepat dalam mengalirkan bola, kurang cepat dalam memindahkan bola. Nah ini yang jadi problem sebenarnya. Problemnya apa? Karena pemain-pemain pemain depan PSIM rata-rata sebenarnya punya kecepatan. Corvi itu punya kecepatan. Terus kemudian siapa lagi? Haljeta meskipun positioningnya meskipun speednya nggak terlalu oke, tapi dia pasti tidak jauh dari kotak penalti gitu kan. Holding ball-nya bagus ya. Holding ball-nya juga bagus. Nah ini kehilangan waktu sekian detik dalam menguasai bola, dalam penguasaan bola ini akan menjadi sangat krusial. Sehingga terlihat karena mereka lambat mengambil momen untuk melepas ataupun memindahkan bola dari kaki kiri atau kaki atau sebaliknya, sehingga lawan menjadi cepat menutup. Ya, begitu lawan menutup, akhirnya apa? Posisi dia jadi agak tidak menguntungkan. Nah, keputusannya akhirnya apa? Ya terpaksa dia harus bawa bola. Gitu loh. Makanya beberapa pemain terlihat egois, terlihat individu karena memang mereka kesulitan betul. untuk melepaskan passing gitu kan. Nah, ditambah lagi karena keterlambatan sekian detik ini, beberapa pemain yang sebenarnya bisa backup di tengahnya ini sudah bergeser posisinya.
Sehingga posisinya semakin tidak menguntungkan. Akhirnya beberapa kali harus turnover lagi gitu kan. Baris balik badan lagi, kemudian terlihat harus terpaksa melewati lawan gitu loh Pak. Jadi memang kemarin yang saya amati itu kurang cepat dalam memindahkan bola. Gitu Pak. Aku sedikit nambahin juga ini sih. Skema permainan memang akhirnya jadi berubah. Menurutku berubah sangat signifikan sejak Yan Mota kartu merah. Di babak pertama tuh memang Arema pressingnya sangat ketat. Terus jarak antar lininya sangat pendek. Jadi kayak pemainnya numpuk banget dan betul. Akhirnya pemain tengah PSIM utamanya bingung juga mengalirkan bola. Karena kalau mereka long ball atau long pass pasti dapat dari back Arema juga. Terus harus ini kredit ya untuk Dalberto. Maksudnya kan dia secara fisik gempal gitu kan. Tapi dia holding ballnya bagus banget. Skillful juga. Iya, terus duel-duel atas tuh hampir selalu menang. Dan nggak banyak kemarin pemain PSIM yang bisa memenangi duel. Mungkin yang bisa mengimbangi Franco Ramos sama Yusaku. Tapi gelandang tengahnya tuh nggak banyak yang bisa mengimbangi competitiveness-nya dari si Dalberto ini. Dan ya harus harus disyukuri dalam tanda kutip oleh PSIM karena ketika Yan Mota di Arema kartu merah, pelatih langsung ganti strategi, terus ganti beberapa pemain kan. Karena kalau misalnya kemarin Arema masih main dengan 11 pemain, rasanya pressingnya masih akan tetap ketat dan ya gamenya mungkin nggak akan kayak kemarin situasinya. Tapi kemarin namanya Rafinha juga masuk tidak banyak berbuat banyak Pak. Iya. Artinya Rafinha memang habitatnya memang sebenarnya bukan di Liga 1 mungkin. Iya, kalau saya melihat saat Rafinha masuk, pertahanan Arema itu sudah terlanjur tertutup. Iya, sudah terlalu rapat. Rafinha tuh masuk menit 70 sekian. Iya, 72, 73. Jadi agak sulit memang bagi Rafinha yang sebenarnya dia tipikalnya punya kelebihan dalam sprint jarak pendek. Eksploitasi. Itu kemarin nggak terlihat. Karena apa? Karena menumpuknya pemain belakang Arema kan praktis nggak ada yang tersisa di depan. Cuma Dalberto aja. Nah, Dalberto itu pinternya begini. Saat mereka main 10 orang pun, Dalberto itu selalu lebih dulu menguasai bola. Pokoknya bola dikuasai sama dia. Memang handling bolanya bagus. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya dia menunggu backup dari pemain-pemain lain. Nah, itu yang kelebihannya dia gitu kan. Nah, kalau menghadapi lawan seperti Dalberto memang diperlukan pemain-pemain yang cepat. Macam siapa? Kayak Franco Ramos. Kemudian Yusaku. Ini kan punya kecepatan. Mereka juga bagus dalam intercept Bang. Dan kemarin area yang sering dieksploitasi Dalberto itu ada pada sisi pertahanan yang dikomandoi oleh Reva. Ya kan. Nah, saya lihat dari awal Reva ini sepertinya performanya ini sedang nggak apa. Betul. Sepakat kalau itu. Ya kan. Ada perform kemarin. Justru jatuh kenapa sih? Nggak tahu. Jatuh aja. Nggak tahu faktor lapangan atau emang ada faktor lain ya. Tapi nggak optimal ya. Jadi ya semua pemain biasanya memang mengalami sesi yang underperform gitu. Jadi tidak semuanya bisa sepanjang musim itu dia tampil bagus terus enggak. Suatu ketika dia mungkin underperform. Tapi di pertandingan lain mungkin dia bisa kembali lagi. Tapi memang kemarin saya melihat Reva ini agak sedikit berat. Ya kita nggak tahu kenapa ya. Yang jelas tidak seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah penilaian lagi lah bagi Van Hastel ya. Evaluasi lah seperti apa. Apakah Reva ini akan terus-menerus menjadi pilihan pertama di situ ataukah kemungkinan ada pemain-pemain lain yang bisa masuk gitu kan. Nah, kemudian positioningnya Gulam ini juga kemarin agak sedikit numpuk ya. Jadi beberapa pemain itu karena kelebihan pemain PSIM itu ada pemain itu yang berada dalam satu sisi lapangan yang sama secara bersamaan di posisi yang sama gitu kan. Jadi kalau Wang dulu bilang itu numpuk gitu kan. Sehingga membuat akhirnya Mubazir ini kan, Mubazir. Tapi kemarin dalam tendangan penjuru, waktu PSIM mengambil tendangan penjuru itu ada hal yang menarik yang diinstruksikan Hastel. Setiap PSIM mengambil tendangan penjuru itu mereka menghadapi bola itu 2 orang.
satu di penendang, satu di sebelahnya. Itu tujuannya apa sebenarnya? Menarik pemain-pemain Arema yang ada di kotak penalti untuk keluar satu gitu. Sehingga apa? Jumlah pemain Arema yang ada di kotak penalti itu berkurang. Mereka sudah main 10 pemain, tambahan berkurang. Dan sayangnya PSM kemarin jarang mendapat corner. Iya, babak kedua lumayan. Itu sebenarnya strategi yang kadang simpel gitu kan. Tapi itu sebenarnya juga punya tujuan yang cukup pragmatis. Jadi gampang kan kalau kita menang sisi dari kelebihan pemain, sebenarnya kan bisa mendominasi mereka. Tapi sayangnya pemain-pemain ini memang agak sedikit terburu-buru kan. Banyak yang terburu-buru saat melepas umpan. Tapi tidak juga ada beberapa momen saat beberapa kali si Valente Vidal itu berada di kotak penalti dan dia berada dalam posisi luas untuk syuting. Ya, tapi kipernya ini juga kemarin tampil bagus. Iya, di Satrio man of the match kemarin. Ya, tampil bagus dan kemudian gelandang back-backnya Arema ini tidak pernah terpancing untuk keluar gitu. Ya, mungkin itu Pak. Pemain sangat dalam pertahanan. Sangat dalam. Ya. Ada komentar nggak dari kawan Gastel soal pelanggaran bukan oleh Fadi? Ini kan kebiasaan nomor. Nota Fadi Indonesia jadi jaga sudah tahu ada PR juga masih juga kayak. Iya. Enggak JP atau Van Gastel nggak banyak berkomentar soal itu karena kan memang itu sudah dicek di replaynya juga kan. Jadi posisiku kan aku di tribun media itu memang itu kejadiannya sangat cepat kalau ngelihat langsung di lapangannya. Tapi sampingku itu memang dari I-League-nya terus ada replaynya di situ. Terus aku ngelihat oh ya berarti emang full karena kan memang ditarik dari belakang. Jadi sebenarnya nggak perlu diperdebatkan juga dan nggak ada komentar soal itu sih. Justru aku mempertanyakan kenapa Reva bertindak sporadis ya seceroboh atau sporadis itu ya karena belum tentu satu sih kalau nggak salah yang dilanggar itu Valdeci. Dia belum tentu dapat bola, terus di situ tuh juga masih ada Ramos Minggu. Jadi sebenarnya itu keputusan dia menarik tuh terburu-buru dan kurang rasional aja gitu. Tapi itu kayak kebiasaan tuh. Nggak tahu ya. Ikut kebiasaan. Gitu sih flow. Emosi. Ya dari sebelum itu emang ya, dia berapa kali bantu penyerangan gagal, salah passing dan segala macam kan Reva. Jadi kayaknya secara psikologis dia juga nggak begitu optimal di laga kemarin. Update pemain ada yang cedera atau apa? Belum ada. Kalau Anton Fase memang belum keluar izinnya. Belum visanya. Sampai sekarang belum keluar. Belum ada update lagi. Aku ini tadi kan rencana mau liputan latihan tapi ternyata hari ini off day. Jadi mungkin besok atau lusa. Tapi kemarin yang kurang itu cuma soal itu visa kerjanya saja. Tapi kalau semua pemberkasan lainnya udah aman. Kalau soal venue mungkin Pak, masalah rumput ya. Apakah ini memang jadi permasalahan juga bagi kayaknya sangat berbeda ya permainan PSM di Surabaya dengan di SSA. Ada faktor nggak karena masalah rumput? Sangat berpengaruh. Ya, karena apa? Karena pemain-pemain PSM kan rata-rata memainkan bola pendek. Ya betul, bola pendek ini itu memang sangat dipengaruhi oleh kondisi rumput. Jadi rumputnya mungkin rata. Ya, aliran bolanya kontur tanahnya ini keras. Jadi enggak, inilah yang membuat pemain-pemain PSM sepertinya kemarin tuh harus kembali beradaptasi. Ya. Mereka kan hanya punya waktu satu hari dalam official training. H-1. Meskipun tuan rumah sekarang itu ada aturan. Berapa training itu nggak boleh semaunya gitu. Iya, nggak boleh di venue yang akan digunakan untuk kompetisi nanti. Jadi mereka punya waktu ya praktis ya sekali untuk mencoba lapangan itu. Sebelum-sebelumnya kan PSM ini jarang kan berlatih di situ kan. Mereka rata-rata berlatih Mandala Gridang, yes gitu ya. Kontur lapangannya berbeda dan rumputnya juga berbeda. Kelihatan sekali memang dan kemarin kan kalau nggak salah SSA ini kan dalam tanda kutip kayak menjadi venue yang dipaksakan ya. Venue alternatif. Jadi memang di musim lalu beberapa tim berkandang di situ. Cuma kan sudah jauh-jauh hari bahwa akhirnya mereka kan berkandang di situ. Ada pengelola melakukan persiapan terhadap rumput dan sebagainya, lapangan dan stadion secara keseluruhan ini sudah jauh-jauh dilakukan.
Nah PSM kemarin kan di detik-detik terakhir ya. Nyalan aja wong apa papan board aja baru dipasang kemarin ya. Ya, nah ini untuk beruntung kemarin nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ya memang akhirnya hasil yang tidak maksimal yang didapat oleh PSM ini sebuah kerugian sebenarnya. Iya betul. Nah sekarang tapi kan kita nggak boleh meratapi itu terus. Ya karena sekarang kita harus bisa memanfaatkan kekurangan yang ada di lapangan jadi kelebihannya dari PSM. Karena baik PSM atau tim yang akan jadi lawannya yang main di SSA itu nanti juga sama-sama undangan lapangannya sama. Nah sekarang lebih cepat bagaimana untuk beradaptasi dengan itu. Ya kan, nah parahnya kan begini karena mungkin nanti akan kondisi lapangan ini akan mempengaruhi gaya bermain dari PSM sehingga akhirnya gaya bermain yang selama ini diinginkan Vanessa harus diubah. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya gitu loh. Nah ini kan sama dengan waktu timnas Indonesia berkandang di Seglo GBK kan. Waktu GBK rumputnya belum semaksimal sekarang ya. Jadi saat bermain di Vietnam mereka dapat rumput yang bagus, main di Arab Saudi rumputnya bagus ya, permainannya bagus. Tapi begitu main di GBK mereka kesulitan gitu kan. Ya sama dengan PSM mungkin. Ya memang dari dulu sih dari 2016 saya juga ngalamin kadang main di sana sama teman-teman wartawan tuh emang rumputnya berat dan itu juga diamini oleh setiap tim yang bermain di sana. Ini kenapa Island Bola tuh memang passingnya tuh nggak pernah maksimal, jalannya udah kosong kencang tapi jalan bolanya kok. Ada faktor ini juga sih kurasa. Pemain juga akhirnya jadi hati-hati. Nggak bisa 100% lepas untuk bermain ya karena ada risiko cedera, risiko jatuh atau apa segala macam. Karena harus diakui memang ya karena cuaca juga sangat panas terus kering banget rumputnya jadinya. Terus itu kan rumputnya pendek banget. Sampai ada permukaan-permukaan tanah yang kelihatan juga di beberapa bagian. Jadi memang ya mungkin performanya juga jadi nggak bisa optimal. Terus untuk venue besok ini kan masih home lagi lawan Persib tuh tanggal 24. Kemungkinan besar juga masih di SSA. Oh berarti besok home lagi ya? Iya lawan Persibku. Ya peluang besar untuk menambah. Iya persiapan. Iya betul. Persiapan maksudnya PSM juga kemarin udah coba di SSA kan ini sebenarnya harusnya jadi modal mereka untuk adaptasi lebih cepat. Soal Doni Wonderman Warmerdam. Nah, kemarin tuh ya ngobrol sama beberapa teman di lain katanya dia ada di antara penonton. Terus aku tuh nyari karena barisanku tuh memang satu trisut, atasnya VIP terus bawah tuh pemain. Di bawah tuh memang ada aku lihat beberapa pemain kayak Andi Setio, Kasim Botan, Iqbal tuh ada. Terus aku nyari si Doni sama Anton Fase tuh di mana? Anggota Doni. Nggak kelihatan tapi katanya kemarin sudah ada di sana. Cuma aku juga nunggu kan sama sih sampai sebelum tag ini tadi nyari biasanya kan pasti ada aja netizen yang foto bareng atau ngambil paparazzi India gitu. Tapi juga nggak ada foto yang beredar di sosmed. Jadi aku cukup masih bertanya-tanya juga nih si Doni ini kemarin datang dan nonton atau enggak karena terlepas dari supporter lokal kemarin cukup banyak supporter luar negeri atau dari asing yang nonton. Oh gitu. Iya pakai jersey PSM lumayan banyak gitu. Kayak di Bali dong. Sekarang kulturnya udah kayak di Bali ya. Jangan terus foto Prawiro Taman. Iya bukan YouTuber nih, bukan Pak. Kalau YouTuber kan mungkin kelihatan lah ya dia bawa gearnya kamera segala itu bukan sih. Emang pure mau nonton pakai jersey berapa orang rombongan gitu lumayan banyak. Tapi kemarin kayak spoternya lebih dari 10.000 lebih tuh kayaknya. Enggak. Kalau dari match summary-nya maksudnya rangkuman pertandingannya yang datang tuh 8.600-an. Tapi penuh gitu. Iya kelihatan penuh sesak sih emang. Oke, kembali ke Pak Ananto, Pak. Dengan hadirnya Anton Fase, apakah nanti akan mengubah kira-kira komposisi PSIM Jogja untuk di laga kedepannya mungkin, Pak? Tergantung dari kondisi terakhir dari Anton ini. Kalau Anton ini 100% fit, kemudian besar pasti akan berubah. Nah yang jadi korban ini kan ada dua ya nanti. Ya bisa jadi Korve atau kemudian siapa namanya yang kanan itu? Raka. Raka enggak karena Raka itu wingback. Oh si ini Vidal. Vidal juga agak sulit itu. Atau Gulam mungkin yang akan jadi. Tapi kecil kemungkinan karena kan kalau dari komposisinya
starting line up itu pemain asing cuma bisa 7. 7. Jadi substitusi yang bisa masuk akal diganti. Corvée, ya, Iya. Corvée ya, berarti Corvée memang. Karena Corvée sendiri ini kan bukan rekomendasi dari Iya. Van Hastel juga kan. Nah, Van Hastel ini kan baru melihat Corvée ini kan baru di Indonesia saja. Iya, betul. Sebelumnya dia belum ambil dia kan, belum pernah menangin dia. Sementara untuk fase ini kan dia sudah tahu betul. Iya, itu permintaannya dia. Ya kan, permintaannya dia. Nah, ini yang jadi problem nanti ya paling di sisi sayap kiri nanti. Kalau kanan mungkin ya sewaktu-waktu Vidal pun juga kalau permainannya kurang maksimal juga barang tentu dia akan digantikan ya, karena setiap pemain ini kondisinya juga akan berbeda. Karena kalau memang agak sedikit berbeda, mungkin Vidal dikembalikan ke posisinya si siapa namanya? Si Valente. Bukan Romasov. siapa namanya? Gulam. Oh iya. Gulam. Nah, mungkin nanti yang dikorbankan si Rawasov ini kan. Iya, bisa ini. Seperti apa kemarin karena secara defense bagus termasuk, tapi secara overall offense ini agak sedikit kurang ya, karena dia memang basicnya ini kan central back kan. Iya, betul. Nah, mungkin karena kalau misalnya di situ ada siapa si Vidal berbarengan dengan satu mungkin gelandang bertahan lagi siapa, dan di depannya itu ada si Valente, mungkin agak sedikit berbeda. Nah, tapi sisi kanan dari PSIM ini akan sedikit berubah. Mungkin nanti Alzeta tidak mutlak terus bermain di tengah gitu. Tapi dia mungkin ya diteruskan untuk sedikit melebar untuk memberi peluang bagi fase ini untuk masuk, ataupun Rafinya bisa juga tuh. ya bisa masuk ke situ, dan kemudian si Vidal itu bisa muncul dari belakang gitu, karena Vidal ini juga punya kemampuan teknik yang cukup bagus gitu kan. Saya amati kayak Vidal tuh kiri kanan kakinya hidup semua. Iya. Iya. Ini yang sebenarnya keuntungan punya pemain Vidal ini ya. Versatile banget dia. Memang dia nggak begitu tinggi ya, tapi etos kerjanya itu luar biasa. Iya, betul. Cuma memang kadang-kadang dia itu juga kadang passing-passingnya itu belum akurat betul gitu kan, dan timingnya ini yang belum cukup maksimal. Tapi kemarin waktu dia dapat bola dari kotak penalti dan dia turnover gitu kan, kemudian shooting itu sebenarnya bagus sekali peluangnya. Yang tahu. Ya, jadi pengambilan keputusannya dia sudah benar. Ya, sayang memang masih banyak pemain Arema yang di kotak penalti. Selain kiper tentunya. Itu, Ya Pak, penilaian soal Nermin Harjetas ini seperti apa? Setelah 2 laga ini namanya agak kesusahan dia masih kita unggul. Apa karena memang backnya dia, markingnya dia terlalu ketat atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau dari 2 pertandingan ini dia belum cetak gol, ya ini warning bagi dia. Ya kan? Warning bagi dia. Tapi kemarin sampai menit akhir juga dia nggak diganti ya. Berarti memang dia sosok yang nggak tergantikan di situ. Meskipun Rafinya masuk pun juga menggantikan si Corvée. Iya, betul. Akhirnya posnya Rafinya itu kan ada di Alzeta ini. Iya. Ya, nah, kemungkinan besar Hastel ini belum menemukan sosok pengganti Alzeta yang sesuai dengan kemauannya dia gitu. Jadi selama ini ya tetap dipakai. Nah, kalau melihat kenapa kok sekarang kembali lagi? Kenapa kok tetap pemain ini main meskipun nggak cetak gol? Ya mungkin karena Hastel nggak punya pilihan lain. Gitu aja. Dan bagaimana dengan Harjeta ini? Apakah kualitasnya kurang bagus atau dan sebagainya ya? Ya kita nggak bicara masalah kualitas ya, kita bicara masalah hasil aja. Kinerjanya itu kan dilihat dari gol ini. Gitu. Tapi kalau saya nambahin ini sih Bang, maksudnya terlepas dari dia belum nyetak gol, sebenarnya kontribusinya dia cukup signifikan. Kayak Ian Mota kartu merah itu kan karena pergerakannya Harjeta juga. Terus beberapa kali PSM dapat peluang tuh karena bola kantul yang dikasih dari Harjeta. Jadi dia sebenarnya selain posisinya nomor 9, dia ya kemarin banyak memantulkan bola, ngebuka ruang, dan unggul karena posturnya dia sih. Dia 195 cm dan ideal banget untuk bisa holding ball agak lama dan ngasih ruang ke pemain lain, dan itu yang kemarin terjadi di 2 laga ini ya. Nermin Harjeta kan punya tinggi cukup
195 itu untuk ukuran pemain sangat tinggi ya. Tinggi. Ini kenapa PSIM tidak mengubah punya plan B bermain dengan kick and rush mungkin? Tetap bermain terlalu kolektif ini. Mungkin apa memang postur tubuh Nerim saja tidak sesuai dengan gaya bermain. Iya, kayaknya gameplaynya Gastel bukan itu ya. Ya dia kayaknya mainnya ya kemarin dia kaki ke kaki, coba flashing terus dan nggak banyak main true pass, terobosan gitu. Aku ngelihat 2 pertandingan ini PSM tidak main dengan cara seperti itu atau long ball gitu jarang juga sih. Ya benar kalau ngomongin konteks terlalu tenang main. Iya, kalau ngomongin konteks harusnya dimanfaatkan tinggi badannya, tapi nyatanya juga nggak kayak gitu. Berarti mungkin bisa zaman dulu lagi. Iya, ada misalnya ada pertimbangan tersendiri dari skemanya Gastel. Di mana nih Pak Ananto? Ya nggak mungkin dia mengubah gaya ya Gastel ini. Pasti tetap dia akan memainkan pola yang apa yang dikatakan Fahmi ini ya. Cuma karena dia punya pemain yang punya tubuh gitu kan. Dan dia melihat bahwa rata-rata pemain Indonesia yang lokal itu kan nggak punya tinggi tubuh yang cukup bagus. Nah yang berikutnya, kemudian kalau mungkin kita bisa tarik ke belakang, sebenarnya kan postur si Harzeta ini memang memudahkan gaya main dari Van Hastel, cara main dia agar dia tidak hanya mengandalkan pendek merapat yang terus monoton gitu kan, tapi sewaktu-waktu dia juga bisa membuat efek kejut dengan langsung mengalirkan bola ke Harzeta langsung, meskipun Harzeta tidak bisa keeping bola terus, tapi dia bisa memantulkan itu. Nah yang jadi pertanyaan ini kemarin, Corve ini tidak bisa menyambut pantulan-pantulan dari si Harzeta. Malah yang banyak memanfaatkan ini kan Valente sama si Vidal aja gitu kan. Nah ini yang mungkin treatment khusus juga kita bisa lihat, kita pengen lihat untuk si Corve ini, karena dari sekian pemain asing yang dimiliki PSIM, Corve ini yang memang belum menampilkan permainan yang kita harapkan. Kalau yang lain kayak kalau di belakang itu sudah oke lah gitu kan. Maksudnya Yusaku dan Franco Ramos meskipun mereka baru ketemu ya dipersatukan di musim ini di PSIM, dan pertemuan mereka juga belum lama, mereka sudah sangat bagus chemistry-nya gitu kan. Kemudian di lini tengah di situ ada Valente sudah cair banget sudah lah, maksudnya Valente itu sudah permainannya itu dari dari dia memperkuat PSS, memperkuat Persebaya, Persik Kediri, itu nggak berbeda, masih aja kualitasnya sama. Vidal pun juga sama. Harzeta ini juga ya kita masih berharap banyak lah, tapi dibanding dengan si Corve, Harzeta mungkin agak lebih bagus lah rata-rata penampilannya dari 2 pertandingan. Tapi Corve ini memang masih menjadi kartu yang perlu dihidupkan. Bagaimana dia menjadi sebuah senjata rahasia kan bagi PSM untuk bisa menyelesaikan masalah di lini depan sebenarnya si Corve ini. Tapi kita lihat di 2 pertandingan terakhir ini belum terlihat maksimal Corve ini. Ya moga-moga masuknya Anton Fase ini juga meningkatkan sisi kompetisi dalam satu posisi di perebutan tempatnya di positioningnya si Corve ini, sehingga pemain ini juga terlecut ya untuk kalau posisi saya terancam, saya pasti nggak boleh dong kehilangan tempat itu. Dia kan pasti akan terus mencoba untuk menaikkan level performa dia. Ya lini belakang PSIM terbilang clean sheet ya. Ya, kebobolan cuma 1 gol itu pun dari penalti. Hitungannya menurutku masih oke banget sih. Ada komentar dari Van Gastel soal itu? Ya tidak secara gamblang, tapi memang organisasi permainan di lini belakang sudah lebih aman daripada tengah ke depan. Dalam arti misalnya ketika Raka Cahyana atau Reva Adi bantu penyerangan, Yusaku sama Franco Ramos tuh mereka pengorganisasian permainan, pembagian tugasnya tuh sudah sangat jelas gitu loh. Jadi dalam 2 laga ini menurutku nggak ada kendala atau ancaman berarti. Toh kemarin golnya cuma 1 dari titik putih atau penalti itu ya. Dan
jarang bikin blunder juga sejauh ini. Cuma kemarin Franco Ramos kartu kuning karena itu kakinya masuk ke apa ya, ke tengah proses itu, cuma itu doang. Tapi bikin pelanggaran di area kotak terus atau salah intercept, salah clearance gitu sejauh ini nggak ada, jadi masih solid. Yang jelas itu sih porsi pembagian tugasnya. Kalau Yusaku tuh lebih banyak bola-bola bawah, intercept dari trupas dan segala macam. Kalau Ramos memang banyak dari duel udara. Tapi untuk backup dua pemain ini PSG punya nggak, Mi? Nah itu kayaknya secara kualitas belum ada yang bisa menyamai. Paling siapa? Rendra Teddy ya. Andi Setio kali. Andi Setio masih recovery juga. Tapi kayaknya ya selama beberapa pekan ke depan ini masih duetnya mereka sih. Selama nggak akumulasi kartu atau cedera ya masih mereka. Oke. Udah gini. Pak, Pak. Ya mungkin kita perlu tahu ya, Mi. Ini kan sudah 2 pertandingan ya. Ya. Kita kemarin ada beberapa pemain yang kena kartu. Nah oke ya. Ya, nah ini ada potensi mereka untuk absen nggak di pertandingan berikutnya ini? Setahu saya belum ada karena rata-rata kemarin Baru satu. Terus di samping itu kemarin rotasi atau pergantian pemain yang dilakukan Van Gastel cukup banyak. Kalau nggak salah tuh ada 5 pemain yang dimasukkan. Ada beberapa yang akhirnya debut. Kayak Rafinya tuh kan kemarin akhirnya debut. Terus Fahri Zazudin, Ya. Iksan Chan, terus Fahri Zazudin gantiin si Reva ya. Iya, Reva atau iya. si Raka. Raka kelihatannya sampai selesai pertandingan. Raka itu 86 dia diganti. Pokoknya itu pergantiannya 2-2-1. Pergantian pertama tuh Savio Seva sama Rafinya masuk bareng. Itu yang diganti Corve sama Bulang. Terus habis itu yang ditarik keluar Rahatso sama Reva. Yang masuk Fahreza sama siapa sih satu Andi Irfan. Nah terus Raka digantikan sama si Iksan Chan. Oh, Raka sama Iksan. Berarti kan di situ sebenarnya Menit 86 kalau nggak salah. ya, Fahri Zazudin ini juga patut dicoba. Iya, dan kemarin lumayan mengkreasikan beberapa peluang. Ya, dan Farisa ini kan seangkatan dengan mungkin ya secara senioritas hampir sama dengan Reva Adi gitu kan. Nah cuma yang jadi pertanyaan, Reva ini kan sudah diplot jadi kapten. Iya. Ya. Ya kan. Nah kalau misalnya dia jadi kapten, kondisi fisiknya fit, ya otomatis dia tetap main terus bersama gitu kan. Cuma kan kalau kita lihat evaluasi dari 2 pertandingan kemarin, Reva ini kan nggak bisa menyelesaikan pertandingan 90 menit. Iya, Ya loh. betul. Dalam pertandingan sebelumnya waktu dia memperkuat Dewa ataupun Persebaya sama, Reva ini juga nggak sampai 10-90 menit. Nah mungkin nanti ada opsi untuk mencoba Fahri Zazudin seperti apa, karena Fahri Zazudin ini termasuk dia pemain yang punya jam terbang atau menit bermain yang cukup tinggi di Persita loh. Iya, dia sama dia positioningnya dengan si Reva kan. Nah kalau polisi Raka ini kan memang digantikan pemain muda juga, Iksan Chan juga kan. Betul. Nah kalau di sayap kanan mungkin nggak masalah lah. Substitusinya sudah ada. Raka juga meskipun pemainnya ini juga masih muda, tapi kelihatan juga dia tidak melakukan blunder. Iya. Itu saja kalau saya dengan pemain muda itu minimal dia nggak melakukan blunder itu aja lah. Menurut saya ini juga sih Pak, ada eskalasi atau peningkatan dari Raka dibanding laga perdana sih. Kayak kemarin Raka mainnya lebih pede karena mungkin di hadapan supporter sendiri, terus beberapa umpan silangnya juga membahayakan, terus eksploitasi gerakannya beberapa kali dilanggar, dan menurut saya ada progresi yang positif lah. Di samping itu sebenarnya yang masih jadi tanda tanya, Savio Seva kan 2 match datang dari bangku cadangan, dan menurut saya ketika dia masuk tuh jadi semacam game changer di lini tengah, berani pegang bola, kemarin nyetak 1 shoot on target juga dari luar kotak penalti, terus bikin beberapa kreasi umpan pendek di area depan pertahanan Arema. Menurut saya harusnya Seva bisa diberi kesempatan untuk dicoba dari menit pertama mungkin. Yang jadi perhatian, Dede Safar itu memberi asis kemarin ya di laga pertama. Kenapa hari ini kemarin nggak main dia? Karena kayaknya si Gastel lebih mau nyoba Fahriza itu. Kan dia di wing kiri kan. Sementara kalau di posisi wing depan yang udah dipasang Rafinya gantiin dari Corve. Jadi kayaknya kemarin menurutku rasionalisasinya Gastel adalah ngejar gol kemenangan. Jadi daripada
masukin Dede Sapari yang sebenarnya tipikalnya adalah bertahan, dia lebih milih masukin Rafinya yang memang penyerang. Kayaknya emang kemarin tuh bener-bener mungkin 30-20 menit terakhir tuh permainan cuma di setengah lapangan doang. Bener-bener dikurung pertahanannya dan pemain Arema numpuk di situ. Ya sayang banget beberapa peluang yang harusnya itu bisa jadi gol gitu ya, tapi ya nggak jadi gol akhirnya, cuma 1-1. Pak Nanto, secara keseluruhan mungkin kita udah melihat tim-tim lain bermain ya di hampir Liga 1 ya. Sekarang PSM ada di peringkat ketiga. 3 atau 4 ya? Ketiga, di bawah Arema sementara. Karena masih ada Persib dan Persib lawan Persija, PSBS Biak lawan Borneo. Yang baru akan main. Ya, kalau Persib menang kan bisa geser. Apa ini artinya ada peluang bagi PSIM Jogja memang untuk berada di papan atas? Pertandingan baru 2 pertandingan, Bapak. Kalau dihitung dari 2 pertandingan ya belum lah. Masih jauh, Pak ya. Masih jauh, minimal 5 pertandingan. Kita bisa melihat performa tim ini akan positioningnya di mana itu minimal di 5. Walaupun lawan Persebaya dan Arema ini kan istilahnya tim papan atas juga. Iya, sama. Tapi kan kita harus lihat sekarang tim-tim yang diunggulkan, yang digembar-gemborkan akan merajai papan atas. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dewa ya. Dewa United 2 kali terkapar. Iya. Yang Bali. Bali 2 kali seri. Iya betul. 2 kali seri. Itu masih mending Bali. Secara performan Bali dari pertandingan pertama kedua mereka menanjak penampilannya. Memang agak apes gitu kan. Iya. Ya, kemudian Persib kita lihat seperti apa nanti dia akan main kan. Kemarin baru dia bermain kandang, ini belum away gitu ya. Terus yang berikutnya kita lihat juga Persija sudah membuktikan yang masih solid Persija di 2 pekan. Ya, Persija masih sudah bisa membuktikan diri bahwa kandang-kandang mereka nggak problem gitu kan, sudah nggak masalah. Tapi itu pun masih sangat kurang ya, karena kita ingat Ransnya Raffi Ahmad itu di 2 musim yang lalu ya, 2 musim atau 3 musim yang lalu lah. Mereka itu sempat berada di pucuk klasemen atau di papan atas sampai beberapa minggu kok. Bahkan sampai di putaran pertama mereka masih di atas. Tapi setelah itu selesai mereka degradasi kok. Kalau itu sempat Persibo pas masih ada Ciro juga kayak dia mendominasi Persikabo. Persikabo betul. Tapi begini juga, Pak. Maksudnya ya kita masih punya ekspektasi bahwasanya di 2 pertandingan ini juga bisa menjadi sinyal. Karena apa? Kita melihat gaya bermain. Itu aja. Jadi ini kan tim perpaduan antara pemain-pemain yang bertahan di musim lalu, yang berangkat dari Liga 2 dan dikombinasikan beberapa pemain-pemain yang berasal dari Superliga atau Liga 1 musim sebelumnya. Pemain-pemain yang berasal dari Liga 2 ini bahkan sering jadi starter loh. Raka Cahyana itu meskipun dia dari Persija ya, tapi dia bermain di Liga 2 musim lalu. Deltras ya. Ya kan. Kemudian Raka Cahyana kipernya itu dia juga bermain di Liga 2 kemarin di Bekasi kan. Sekarang dia main di Superliga. Ya kan? Terus kemudian Yusaku Liga 2. Ya toh. Dia tampil bagus di Liga 1 Superliga musim ini. Artinya apa? Bahwasanya PSIM ini sudah mampu meluluhlantarkan prediksi orang bahwa pemain dari Liga 2 ini nggak punya kemampuan untuk bisa bermain di Liga Superliga. Cuma catatannya, ini catatan penting. Para pemain-pemain ini punya tandem di masing-masing posisinya. Itu yang punya kelas yang memang melebihi pemain Superliga. Contoh misalnya Yusaku ditandemkan dengan Franco Ramos. Lihat sekali. Franco Ramos kita kalau lihat dia main, elegan sekali pemain ini gitu kan. Tenang, taktis, sulit dilewati lawan, kontrol bolanya juga oke, dia membaca permainan juga oke, sehingga Yusaku tidak kesulitan untuk beradaptasi. Kemudian Gulam ditandemkan sama Rahmatso. Di depannya kan ada si Valente, dia mengawal Valente loh, kelihatan sekali dia juga naik performanya. Kemudian Rahmatso itu kan dari Liga 2 juga. Jangan salah loh, meskipun pemain asing, dia Liga 2 loh.
Iya toh? Iya, Persijap. Loh, sekarang yang praktis yang di line up itu starting line up yang alumni Liga 1 Aljeta. itu cuma Haljeta, Valente, Pidal, Reva, Iya. ya kan? Iya benar. Iya, ya kan? Iya. Perpaduan antara pemain baru dengan pemain Liga 2 sebenarnya. Jadi ini ekspektasi saya bahwasanya kalau tadi Pak Hana bilang bisa nggak 2 pertandingan ini menjadi patokan? Ya salah satu ya kalau bisa ya ini sudah kelihatan ini di 2 pertandingan. Tapi tidak bisa kita kebiahuyah bahwasanya nanti akan minimal 5 pertandingan memang. Tapi kita punya ekspektasi bahwasanya di 2 pertandingan ini permainannya ini tidak banyak berubah. Malah sudah semakin bagus chemistry-nya gitu. Karena mereka nggak demam panggung kok. Nggak demam panggung. Kalau saya tadi bilang nervous mungkin karena kondisi individu pemain waktu itu nggak begitu bagus. Sehingga mereka sering salah antisipasi, salah passing ataupun sering salah dalam melepas bola. Itu aja. Sebenarnya dari gambaran awal tim ini cukup menjanjikan. Berbeda dengan tim yang lain ya, yang non promosi gitu kan. Kita lihat seperti apa Persita gitu kan. Mayoritas pemainnya juga musim lalu sudah main di Superliga gitu. Tapi kan performanya juga nggak bagus-bagus sama. Persebaya juga belum sampai pada peak performance dia gitu kan. Meskipun dia juga banyak pemain-pemain lama yang dipertahankan. Dia cuma nambah 2 pemain asing kan. Yang pemain baru gitu ya. Lainnya ini kan pemain lama semua. Ya toh. Dan punya pengalaman semua. Dan kemudian kita lihat Madura itu juga naik turun. Bahwa di laga pertama mereka kalah, laga kedua mereka bisa menang gitu. Persik Kediri juga sama. Ya, pertandingan pertama mereka tampil bagus di Bali ya. Tapi di pertandingan kedua saat mereka tuan rumah malah jeblok gitu kan. Terus yang lebih parah Dewa United. Dewa United sampai bikin Fahmi ketawa. 2 kali. Di luar ekspektasi kita semua. Iya, betul. Kali itu ya benar. Kita ingat loh Pak. Si Razi ya kan begitu dia menyebut nama Dewa kan, waduh, belum lagi ketemu Dewa. Nanti passing ke sini. Kelihatan sekali kan. Bahwasannya memang PSIM ini memandang tim-tim lain ini memang di atas kemampuan mereka gitu. Waktu pertama kali mereka mau membentuk tim gitu ya. Tapi kenyataan sekarang di atas lapangan tim ini bisa membuktikan lah. 2 pertandingan dapat 4 poin. Oke sih menurut saya. Oke lah. Dari Persib. Oke loh. Dari Persib dan Arema lah ya. Oke. Ini oke. Ini masih kalau saya kasih nilai ya masih nilainya B lah. B plus ini kan. Ya toh. 2 pertandingan dari 4 poin dari 2 pertandingannya. Meskipun di pertandingan terakhir dia tuan rumah dia nggak bisa memaksimalkan 3 poin. Tapi kan yang jelas dia nggak kehilangan angka di situ. Maksudnya tidak hilang semua angkanya. Dia tetap cuma kehilangan 2 angka. Yang sementara tim-tim lain di pertandingan kedua banyak yang kehilangan 3 angka. Persis ya atau Persis termasuk Persis juga gitu kan. Belum lagi nanti Persis kena masalah lagi dari surat dari FIFA itu. Ada 1 pemainnya yang masih terkena hukuman FIFA saat dia memperkuat klubnya di Irlandia Utara. Si Sule ini kan. Frank Sule yang kemarin di pertandingan pertama ini bisa menjadi pembeda memang saat menghadapi Madura. Nah kemungkinan besar kalau nanti itu kata rumor yang ada di luar ya, kemungkinan besar bisa dikurangi bisa hasilnya ini bisa berubah malah. Oh, poinnya dianulir jadi kekalahan. Nah kalau gitu malah nanti Madura yang di puncak karena dia menang 3-0. Bisa jadi gitu loh. Tapi kan ini kan belum tahu nanti regulasinya liga seperti apa. Persis pun juga menyatakan bahwasanya mereka baru menerima surat dari FIFA itu setelah match pertama. Dan berarti bukan kesalahan mereka juga gitu. Ya ini masih debatable gitu. Ya. Dan semoga saja kita berharap sesama dari Mataram ya gak terjadi hal-hal yang merugikan Persis lah namanya. Eman-eman sekali ya karena udah dapat 3 poin. Dan sebenarnya posisi ini nanti bisa berubah menunggu pertandingan sore ini kan. Ya kita lihat Persib kalau dia
menang ya. Seri aja 1, ya kan dia dapat poin 1, dia posisinya PSM akan tergeser Turun, betul. karena kalah selisih gol. Ya toh. Kemudian Borneo, kalau Borneo seri ya masih oke lah, sama lah itu. Selisih golnya juga sama gitu. Ya toh, Pak. Kecuali serinya 2-2 gitu. Mungkin mereka akan di atas PSM. Nah, tapi ya ini so far so good ya kata Fahmi ini. Iya. Sudah oke lah kalau 4 poin ini. Dengan ini ya, maksudnya saya tadi hari ini nulis beritanya secara akumulatif ditambah kalau Doni Warmerdam dihitung berarti PSIS musim ini mendatangkan 20 pemain baru. Sementara skuad totalnya 28. Jadi 8 yang dipertahankan dari musim lalu. Ini kan ibarat kata bentuk tim baru dengan pelatih yang juga baru, persiapan kurang lebih 1,5 bulan, nggak nyampe 2 bulan, dan ya bisa tampil oke lah 2 match ini. Dan banyak pemain-pemain, meskipun pemain-pemain ini pemain baru ya, tapi kan nggak selamanya alumnus dari Super League. Ya betul. Ya kan, yang tadi saya sebutkan itu deretan-deretan, bahkan pemain asingnya itu ada 3 pemain asing yang berasal dari Liga 2 musim lalu. Iya betul. Mereka angkut, mereka kasih kostum Super League dan mereka perform. Iya. Ya kan, berarti kan ini memang gotak-gatuk antara manajemen pelatih dan pemain ini sudah oke. Ya betul. Tinggal bagaimana ini meningkatkan performa aja. Nah, problem yang kayaknya jadi problem sekarang di PSIM ini kan justru lini depan. Iya. Ya, yang penting lini belakang ini udah selesai. Udah aman, betul. Udah selesai. Jadi selesai. Meskipun tim ini seri terus itu kan nggak kebobolan, nggak kalah, itu kan tetap dapat poin. Ya, ya memang lebih menguntungkan kalau dapat 3 poin. Iya, tapi Cuma kan begini, bagusnya kalau kita punya pertahanan yang bagus. Misal ya, kalau kita unggul 1 poin, satu gol gitu aja, kita bisa mempertahankan ini sampai akhir, Pak. Tapi kalau pertahanan ini keropos, bermasalah, seberapa gol yang kita cetak, itu ya akan nggak berarti karena lini belakang kita itu gampang ditembus gitu loh. Nah itu loh, yang penting lini belakang dulu memang. Ini udah beres dulu, tinggal nanti mikir yang depan. Apalagi pemain-pemain yang masuk ini semuanya menopang lini depan, terutama Fase. Ya kan? Warmindo, Warmerdam. si Doni ini juga dia beberapa kali bisa cetak gol kok di S divisi ya. Di Liga 2-nya The Graafschap. RT divisi Belanda ya. Sekarang aja pemainnya Bali, Tisman Gopel. Dia pemain jebolan Liga 3 Bundesliga loh. Liga Jerman loh. Mainnya aja ngeri seperti itu. Iya dah. 2 gol ya kemarin Gopel. Iya, dan kontribusinya oke lah. Kalau Gopel itu oke, nggak ada yang menyangsikan itu. Gitu loh. Nanti posisi Doni ini akan menggantikan siapa, Bi? Kemungkinan Rahmatso. Iya, karena kan kalau dia ditandemin sama Rahmatso justru kecil kemungkinan karena kuota asingnya kan terbentur regulasi ya. Bisa masuk DSP, yang bisa masuk saat ini kan asingnya PSIM 9. Kalau si Doni ini dihitung 9-9-nya bisa masuk DSP, tapi kan 2 harus dari bangku cadangan. Kalau dari situasinya saat ini 10, sorry. Iya 10 betul malahan. Rafinya, Fase sama si Doni. Iya 1 mah nggak masuk DSP. 1 nggak masuk DSP. Kok nggak masuk? Kan 9 yang masuk DSP. 9. Iya. Jadi 11 dikontrak. 97 rumusnya. 11 yang boleh dikontrak. 9 masuk daftar susunan pemain. 7 yang main starting. Gitu. Iya, mengorbankan 1. Dan kalau ngelihat komposisinya yang bisa dikorbankan ya antara ya Korve mungkin bisa sih. 1 nggak masuk DSP mungkin Korve. Kalau Rafinya menurutku masih akan jadi super sub Kalau di iPhone ya. Iya. Ya kecuali 1 dilepas nanti di putaran kedua mah. Menuju putaran kedua dilepas. Putaran kedua misalnya salah 1 dilepas. Nah mungkin nanti bisa kemungkinan besar akan masuk pemain-pemain baru yang levelnya lebih tinggi gitu. Iya. Kalau kau milih Rafinha apa dari Korve, Bi? Yang apa? Yang dilepas. Ya jangan dulu lah, ini baru pertandingannya tuh. Baru pekan kedua. Enggak, cuma aku yang bisa memprediksi ini.
Dari asingnya PSIM yang menurutku akan mengamankan tempat setidaknya 4 orang. Yusaku Franco Ramos jelas, Valente Vidal. Udah ini pakem ini nggak bisa diutak-atik sementara waktu. Jadi mereka udah mengamankan posisi di masing-masing tempatnya. Ya, yang jadi pertanyaan kan yang lainnya ini masih besar kemungkinan masih dirotasi. Tapi Haljeta itu kan masih terus, Mi. Ya, opsinya Rafinha paling. Iya, tapi kalau misalnya nanti di 5 pertandingan nggak cetak gol ya bisa aja. Kan Rafinha tuh bisa kiri loh pas diganti dari Korpin. Karena iya itu, karena harusnya kan dia di posisinya Haljeta di tengah kan. Sementara Rafinha bukan tipe yang bisa memantulkan bola loh. Iya. Jadi posisinya dia kemarin sih kalau kulihat skemanya harapannya si Haljeta mantulin bola ke second line ke lini kedua terus disambut Rafinha lah, Seva, Valente Vidal itu harapannya Gasol kemarin tuh kayaknya. Iya. Yang menarik juga bahwa penonton namanya sudah dewasa ya walaupun meski Raja Musi dan Maiden penuh ya kemarin, tapi nggak ada lemparan-lemparan, lihat aksi yang ngeselin pemain. Nggak sih kalau lemparan dia cyber biasa lah, teriak-teriakan aman lah. Aman. Masih dalam tahap aman sih, nggak ada lemparan gitu, nggak ada. Ya karena kita mungkin saya bisa ya kita mengira-ira aja lah. Karena fansnya PSIM ini kan menyadari timnya ini sudah menang dengan Persebaya itu sudah alhamdulillah. Ya kan, dan kemarin mereka melihat bahwa nggak sampai kalah itu juga bagus lah. Kan dari awal kita sebelum PSIM ini tampil di Liga 1 di Super League ini kan paling nggak minimal dalam 5 pertandingan ini jangan kehilangan banyak poin. Iya. Kalau di 5 pertandingan ini nggak pernah menang atau nggak pernah seri, itu akan sulit gitu kan. Akan sulit. Kita lihat VSS musim lalu lah. Seperti apa? Di 5 pertandingan kan mereka berjuang sangat keras kan untuk mendapatkan poin loh. Sampai beberapa pertandingan baru dapat 3 poin. Nah ini loh. Ini yang harus dijaga memang minimal di 5 pertandingan ini jangan kehilangan banyak poin. Intinya begitu. Sama dengan tim kalau mau promosi, ya kan? Ataupun kalau mau juara, ya kan. Persija kalau mau juara, ya sudah 5 pertandingan ini sapu bersih. Atau minimal kehilangan 1 poin, kehilangan 1 kemenangan, tapi dia dapat seri 13 poin berarti. Ya, itu udah dalam artian dengan sekelas mentalitas pemain Persija ya. Saya pikir mereka akan mulus sampai ke akhir musim. Sama yang dilakukan oleh Persib musim lalu. Persib kan begitu pertandingan pertama udah ngegas terus sampai akhir. Ya kan? Beda waktu sebelumnya. Sebelumnya ada Borneo. Borneo juga ngegas terus itu. Tapi sayang ada Champion Series kan. Yang akhirnya mereka nggak jadi juara Liga Indonesia. Tapi jadi Liga Champion jadi regular series mereka juara. Nah, artinya sebenarnya dalam kompetisi penuh kalau nggak ada Champions League mereka udah juara. Nah, Persib itu kan baru begitu Luis Milla keluar, masuklah Hodak ini kan. Mereka sudah terus mengumpulkan poin terus sampai nggak banyak kehilangan poin sampai akhir musim sehingga mereka bisa masuk ke 4 besar kalau nggak salah waktu itu. Nah itu. Iya. Untuk musim ini sih kayaknya apa kata netizen X ya, baca. Pele kasih aja Persija. Ya belum, ini pertanyaan. Jangan coret tim-tim lain ya. Jangan PSIM. Jangan coret PSIM. Jangan coret Bali United. Bali. Siapa? Fase semua. Dan juga jangan lupakan Dewa juga. Jangan buru-buru mencoret itu gitu kan. Dewa jangan nyebur Dewa. Jangan-jangan malah di pertengahan dia nanti akan bangkit. Gitu. Jadi ini masih terlalu dini lah. Apalagi Wi? Ini udah sejam lebih ya. Ada info sih? Mungkin nanti H-2 ya lagi pas kalian persiapan. Primas sebelum lawan Persebaya. Big match berarti. Big match untuk lawan Persib Bandung. Siarin nggak Wi? Iya. Pasti siarin. Iya dong. Video. Nggak tahu ya. Kemarin total penonton berapa Mi? 8.618. Pendapatan tiket berapa? Asumsi kan, kemarin itu kan ada yang 50, 75, 150 ribu. Pas 50 juta. Bikin rata-rata lah 50 ribu. 50 ribu aja. Oh, iya. 50 ribu kali 8 ribu berapa? Berarti 400 juta.
Tapi kalau saya lihat kemarin tuh itu 8.000 lebih itu. Lebih 8.000. Bisa aja sih. Karena kan kayak aku dan teman-teman media itu kan nggak terhitung beli tiket kan. Terus di samping itu ada keluarga pemain yang memang Undangan. ya mungkin itu. Ada 9 ribuan mungkin. Dari yang sektor timur ya, papanmu. Iya, Tapi tiket yang terjual 8.000. dari ini ya, 8.600 ini itu dari match summary-nya, Pak, dari rangkuman pertandingan. Kalau dari tiket yang terjual, Ya nggak ada update. Pokoknya sih. kuota 8.800 kan? 1.000 kuota. 10.000. Kuotanya 10.000 yang dijual. yang dijual. Tapi ya lumayan kemarin sudah sangat Ya 85% terjual udah oke banget. oke lah. Dan maksudnya dan stadion juga terisi, Ya. kondisi juga kondusif. Ya nggak ada permasalahan apapun ya. Ya, masalahnya cuma panas. Panas saja ya. Panas banget. Apalagi pemain yang main, wartawan Ya. aja kepanasan ya. Panas ya, betul. Penonton juga kepanasan, tribun itu panas sekali. Tribun Timur. Tribun Timur langsung kena matahari. Aku masih untung sih, aku di Tribun Barat di bawah VVIP ya. Nah, mereka harusnya yang senang di Tribun Timur itu yang turis itu, Iya. yang penonton bule Iya. sambil berjemur. Tapi itu kultur yang oke sih, maksudnya lu mulai banyak turis atau yang dari foreigner luar negeri gitu buat nonton. Ya mungkin aku tuh sempat nanya ke store-nya waktu itu gini, ini banyak nggak customer asing gitu? Ada sih Mas beberapa, jadi misalnya pemandu wisata merekomendasikan di Jogja tuh ada klub bola ini, stadionnya ini store-nya kalau mau beli jersey untuk oleh-oleh, dan mereka kemarin datang juga. Ini kalau bisa misalnya manajemen jeli yang lihat ini mungkin bisa dielaborasi jadi hal yang lebih positif, misalnya ada ID khusus buat mereka atau hal-hal lainnya, ini oke banget kan sebenarnya. Ya PSM ID juga harus segera dibikin. Karena turis-turis ini kan spendingnya besar. Ya kultus kaya. Iya sih, karena turis prawiro, backpackeran ya sih belum tentu ya. Iya, Tapi ya pasti kaya. Ya kaya. Iya. Duitnya banyak yang pas. Iya. Cukup sih dari aku. Ya Pak, sudah cukup. Ya, Gue kita cukup ya untuk podcast hari ini. Nanti kita akan prematch pada laga Persebaya. PSIM Jogja melawan Persib Bandung. Tanggal berapa? 24. kopong jangan lupa juga kita hadirkan. Ya, nanti kita hadirkan Kopong juga. Biar Nanti kita tandemkan dengan Fahmi. kita sipkan biar seru, biar rame. Oke. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.